Dari siapa? Abu Kabas. Abu Kabes. Abu Kabes. Kok kalian ketawain keluarga Nabi kalian? Ya, salah soalnya, nggak ada. Salah itu Loh, informasi salah. salah. Informasimu kan aku udah bilang, jangan cari informasi yang nggak valid. Iya. Gimana Aku Mare? dari Buya. Kau korban adu domba kau jadinya kayak gini sama Belanda. Gimana Bukan Mare Buya Moto? Sakur. Dia jelaskan di situ. Buya Buya Sakur. Sakur udah kena neraka dia kok. Itulah kalian tuh. Lagi. Buya Sakur itu tidak kita jadikan rujukan. Yang kita jadikan rujukan itu ulama-ulama yang sehat, bukan yang Jadi kayak Buya gitu. Sakur rujukannya kemana? Buya Sakur. Rujukannya ke Bantar Gebang dia, tempat pembuangan akhir. Kalian menghina. Emang gue hina dia. Emang kenapa kalau gue hina dia? Kenapa masalah? Ngegas banget nih Bang. Ya iya dong, harus tegas. Islam itu harus lurus, nggak boleh abu-abu. Kalau Iya, ngomong iya. pelan lah ngomongnya, jangan kasar begitu. Dia kenapa? Bulan. dia Bang Andi dia lagi Harus M, ada. dia lagi M Bang Andi. Ya, coba jelaskan dulu lagi kembali Abu Kebas itu. Abu Kebas siapa? Ya bukan carilah. Ya kamu yang bawa suruh kita cari. Di mana itu Abu Kebas? Orang mana? Abu Kebas kok bisa bisanya ya? Aku baru kali ini loh dengar. Bebas, kabes. Hah? Oten, Oten. Kabes. Abu Kabes. Habis. Ya. Abu Nawas mungkin. Bukan Abu Nawas. Abu Nawas kau tuh. Abu Kabes siapa? Nggak ada orang Islam namanya Abu Kabes itu nggak ada. Jadi sekarang saya tanya, sebelum ada Islam, Misionaris agama orang nampaknya Arab ini. apa? Kau misionaris ya? Edwin. Sebelum agama Islam ada di Arab, agama orang Arab apa? Mila Ibrahim. Kau jawab. Agama yang Kau hanif. Agama yang Agama hanif. yang hanif. Sebentar Bang Menyembah Tuan. siapa? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Ya siapa Allahnya? Loh, Ya siapa Allah. Allah? Allah itu nama. Itu. Nah, ayo mau kemana? Ayo. Ya, ketawa dia. Kamu Hel. Nama Yesus kamu siapa ya? Karung. Bang Andi. Hel. Nama Yesus kamu siapa? Kan nggak apa-apa. Yesua. Nama Yesus kamu siapa? Yesua. Loh, Nama Yesus Kok dia- kamu siapa? Pertanyaannya salah itu bro, kalau jawab. Pertanyaan nama salah lu Yesua jawab. gini. Nama Yesua kamu siapa? Yesua itu ya nama. Nah, makanya itu enggak, Allah itu ya gelar. nama. Ya buat kalian, buat kami Allah itu gelar. Lah ya sudah, berarti buat kami Yesua itu gelar. Kalau entar dulu diam dulu. Nah. Kalau saya mengatakan Yesua itu sepatu gimana? Boleh nggak? Ya terserah kalian lah. Oh, nggak boleh terserah begitu. Lu harus bertahan. Hah? Lu harus nanya saya di mana kamu Handi dapat mengatakan Yesua itu sepatu. Itu Cari data. pertanyaan yang tidak perlu dijawab itu. Ya daripada anda salah terus, mending gue salahin sekalian. Iya, tidak boleh Enggak ini itu. Dia beritahu yang benar, lu mau salah ya gue salah, gue jorokin sekalian aja udah. Kan gitu. Tapi gini loh, hey, dengerin. Orang Buddha, Allah Dengerin, orang hey, Konghucu. dengerin. Kau kan gini, kau itu minimal itu punya data yang mengatakan Allah itu gelar. Dari tadi kan kau nggak nemu Allah itu gelar, nggak ada kan? Nggak ada kan? Coba jujur, ada nggak kau menemukan Allah adalah gelar Tuhan? Ada nggak? Ya kita punya pandangan. Ya pandanganmu berdasarkan apa? Bermain kata-kata. Sebentar bang. Dokter itu gelar, banyak namanya. Enggak. Saya nggak tanya Allah dokter. itu Saya gelar, tanya. banyak namanya. Tunggu dulu. Pandanganmu yang menyatakan Allah itu gelar itu bersumber dari mana rujukannya? Dari logika. Oh berarti ngarang kan? Loh kok ngarang? Logika ya logika, bukan ngarang. Logika siapa? Logika manusia. Manusia siapa? Ya semua manusia punya logika. Enggak, aku nggak ngomong Allah itu gelar. Allah itu Karena- nama kok menurut saya. Dokter gelar atau nama? Oh kalau dokter gelar. Ya udah namanya ada kan? Ada. Ya udah Allah itu namanya ada juga. Iya, sumbernya dari mana bahwasanya Allah itu gelar? Sumbernya, literasinya gitu. Yang saya tanya Karena itu, kami percaya yang saya kalau tanya. karena kami percaya kalau Allah itu namanya Yehuwa. Loh, berarti imani aja kan? Ya, jadi Oh, berarti Allah nggak perlu Yehuwa. data kan? Iya, kita harus Ya beriman berarti dengan yang kita baca. berarti nggak perlu data. Jadi meskipun salah imani aja kan gitu kan? Tidak ada. Ngapain kita menegaskan kitab suci untuk data dari luar? Nah,
Gimana sih? Lah itu Kitab buktinya suci, Allah kitab itu suci. dari luar itu. Tidaklah dari kitab suci. Ngapain datang dari Kitab luar? suci mana? Kitab suci mana? Saya tanya. Ya, kitab suci yang kami pegang. Ya, emang ada rupanya di bahasa Yunani Allah gitu? Yehua. Kok Allah Nah, sih? Allah yang saya tanya Allah. Namanya Yehua. Yang saya tanya Allah ALLAH itu loh ada emangnya di bahasa Yunani? Nggak ada, tapi sebutan. Ya sudah, berarti dari mana itu bahasa Allah itu? Dari mana? Bahasa Arab. Itu dari luar atau dari dalam Yerusalem? Maksudnya? Itu dari luar Yerusalem atau dari dalam Yerusalem? Arab Dari itu. luar. Ya sudah, tadi kan gue bilang kita nggak perlu pakai dari luar. Nah, itu buktinya dari luar. Sekarang saya tanya. Kena lagi. Emang Arab Eh, Islam semua? Ini. Arab ada kena Kristen juga, lagi. bro. Enggak ke situ arahnya. Kau ini, kiri Nggak ke kanan. situ. Allah orang Kristen. Jadi sumber ini, muncung sumber ini, sebentar muncung. bang, sebentar. Sumber kekristenan dari mana? Dari Alkitab. Turun di mana? Mana ada turun ditulis itu? Ya ditulis di mana? Di Yerusalem. Ngarang. Yang berbahasa Indonesia. Ngarang aja. Bibelmu itu, PB-mu itu ya, dengerin ya, PB. Kitabmu kan PB. Kalau kitabnya orang Yahudi itu kan Taurat itu kan kitabnya orang Yahudi bukan kitabmu. Jadi kau itu nyolong gitu loh. Ya, kami Jadi pakai dua-duanya lah. Oh iya, kamu nyolong, makanya kau itu tukang nyolong. Curi. Dengerin. Maling. Iya, dengerin dulu. Kitabmu itu yang bahasa Yunani Banyak itu kali yang hujat aku di komen. iya, Ya kitabmu salah orang itu bener kan selalu dihujat. kitabmu itu ditulis di Roma, kitabmu itu. Kayak mana Gitu. orang luar Kristen jelaskan Kristen? Loh, Kayak mana orang Kristen nggak ngerti bahasa asli kitabnya? Ayo, saya tanya. Ya orang Ayo. Kristen di Ibrani sana yang ngerti lah. Saya bukan orang Jadi- Ibrani, Pak. Iya, Mana makanya aja. saya bukan orang polisi Arab, harus saya bisa maling. bahasa Dengar Arab. dulu. Ya saya nggak Saya pelajari. bisa. Ya Saya makanya nggak itulah pelajari. bedanya Harus kita, maling, bedanya rupanya agama baru sebentar dia Bang bisa Tuan maling, ya Allah. Sebentar Bang Tuan. polisi harus jadi maling. Aduh. Polisi harus jadi maling kalau dia mau memeriksa maling. Coba kau jawab. Maksudnya Ayo. gimana nih? Siapa yang kami tidak Menurut merasa maling? perkataanmu itu kan Tidak merasa maling. ya makanya jadi Al-Quran apa abad perlu kelima baru polisi turun. jadi Maling dari mana untuk kami? memeriksa maling. Kau ini maling. Saya tanya Al-Quran kapan ada? Kenapa kalian kami bilang kalian maling? Kau tahu kan? Kau udah mulai lagi dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu dari Allah. Apalagi Ya udah siapa duluan? Injil atau Quran duluan? Siapa kok disebut Kan- maling? Bibel Kitabmu itu bukan termasuk. Injil. Kitabmu Kau bukan punya Injil, Bro. biblos. Siapa Kitabmu nabinya bukan itu? Injil. Nabinya siapa? Kau nggak ngerti juga ya? Kitabmu itu bukan Injil, Bro. Kau Jadi- ini inilah kesalahanmu. Kitabmu itu Biblos. Coba buka Matius 1 Biblos ayat 1 itu. bahasa aslinya. Coba buka Matius 1 ayat 1, Boleh nggak? coba buka bahasa aslinya. Udah lah, nggak usah kita Aku bicara izin- bahasa. aku Kita izin bicara tambahkan akidah sebentar Kristen. sedikit. Silakan More. Saya- Silakan More. Silakan More. Jadi ini buat yang di bawah sebenarnya yang tadi di bawah syubhat itu saya udah tahu. Itu kan Abu Kebas atau siapa itu namanya saya tahu. Itu adalah namanya Abu Kapsyah sebenarnya. Itu kakeknya Aminah. Ya udah pas kan? Tunggu dulu sebentar. Yang pertama, dia itu disebut seorang musyrikin, penyembah bintang Sirius, bukan Kristen. Itu yang pertama. Bukan Kristen. Yang kedua, kok bisa dapat dapat referensi dari mana ya, gitu kan? Nah, referensi ini dari tafsir Toba-Tobai. Tafsir Toba-Tobai, pendirinya, yang membuat ini adalah Muhammad Hussein Toba-Tobai. Siapa itu Toba-Tobai? Toba-Tobai itu seorang Syiah. Kamu paham nggak? Iya. Belajar Islam yang Aku benar. kan dapatnya dari orang lain, bukan aku yang pelajari. Gimana kalau makanya. pakai referensi? Saya pakai referensinya. Berarti yang ngasih tahu saya, apokrit, berarti ngasih kamu tahu nggak saya bakal salah terima. gitu aja udah. Hah? Yang ngasih tahu saya salah berarti dia. Kan tadi bilang adu Iya, domba salah. Belanda. Adu domba Belanda dibilang nggak percaya kau. Host, biar nggak ketumpuk-tumpuk, biarkan dulu host tamunya ngomong host. Udah nggak apa-apa. Lanjut, Lanjut. Mas Ardiansa. Lanjut. Sekarang cukup ada baru dua kata ya. Mandi. Ya udah, Rasul udah, kata Allah sudah. Sekarang pindah satu kata lagi nih. Ini cuman dua kata loh dibahas. Gitu loh. Ini belum membahas ke dalam-dalam loh, baru dua kata. Cuman sekedar kata kok. Justru ini yang membuat Anda nyeleneh gitu loh. Sekedar kata kok.
Nggak usah, bro, nggak usah Kata pengaruh sama ngeyel, ajaran nggak usah Pak. ngeyel. Anda mau terima apa enggak terserah Anda. Yang penting Kata tugas itu tidak kami. pengaruh sama ajaran. Ya udah, ini bukan ajaran, ini cuma Ya udah kritik nggak pengaruh. tes. Nggak ada Ini kritik hubungan tes. sama iman. Susah kali kau dibilangin bro, ini kritik tes loh. Sekarang kita ke sampulnya dulu deh. Menurut kamu, sampul yang kau pegang itu, yang benar sebenarnya Bible, Biblos atau Alkitab? Menurut kamu yang benar yang mana? Silakan. Buka mic-nya, biar Anda bicara. Sampulnya itu loh. Enggak, sampean ini nanya bahasa apa? Bible bahasa Lah, kok- Inggris, Alkitab bahasa Indonesia. Kayak mana? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Loh, jadi Suga tolong buka Wahyu 5 nomor 6 Suga. wahyu. Sebentar bang, Oh, sini ada dalam. Kok lari ke Wahyu sih? tunggu dulu host. Ini biar diselesaikan dulu host. Ini bukan ke Wahyu, ranahnya ke kritik teks host. Lanjut bang Adi. Wahyu. Dan sekarang badan saya jelasnya teman-teman moto Alkitab katanya bahasa Indonesia. Ya, Bible bahasa Inggris. Salah. Silakan. Bahasa asli kitabmu itu kan Yunani. Di Matius 1 ayat 1 itu Bang, tertulis abang ngomong Dengarkan dulu kan orang jelaskan. Habis ini baru Anda. Dengarin dulu bro, sabarlah. Aku lah jelaskan. Aku dengerin. Kau nggak ngerti, kau nggak bisa bahasa aslinya bro. nggak Kau nggak bisa harus aku jelaskan. yang jelaskan. Ya Emang begitu kau bisa kenapa, baca Pak? aslinya? Saya diam dulu biarin. Coba sebutkan alasan Anda kenapa Anda mengatakan Alkitab itu bahasa Indonesia. Coba jelaskan, silakan. Silakan. Dibuka mic-nya. Alkitab, Baca. menurut Anda Alkitab adalah bahasa Indonesia. Coba silakan. Ayo. Disuruh ngomong diam. Ya ada diam berarti Anda diam silakan. Alkitab. Tolong. Ya. Dengar dulu. Hmm. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Enggak membahas itu. Disebut Alkitab. Astaga. Ya Alkitab kan tadi Anda mengatakan bahasa Indonesia. Tolong jelaskan kenapa, alasannya apa? Ya udah, Alkitab gak ada alasan. Sama kayak Anda. Oh nggak ada alasan, baik, nggak ada alasan. Sudah ya jawabannya nggak ada alasan ya. Untuk apa? Pembahasan apa ini membahas sampul? Tuh. Apa pengaruhnya? Tidak Ngaruh penting. banget coy, ngaruh banget lah. Ngaruh. Yang Silakan penting Pak itu Ardiansa. isi, bro. Yang penting Udah itu diam dulu mau dijelasin ya. Dengerin. Dengerin, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Itu ada di Al-Qur'an disebutkan Alkitab. Dalikal kitab, bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fih. Alkitab yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. Apa kalau secara bahasa Alkitab itu adalah sebuah kitab, yang artinya sebuah itu bukan 2 buah, yang artinya sebuah bukan 3 buah, apalagi 66 buah. Sementara kitabmu itu adalah 66 kitab kalau yang Protestan, kalau Katolik 73. Artinya ada 66 kitab dan ada 73 kitab. Berarti bukan dibilang sebuah kitab, bukan. Makanya Nggak dibilang bisa disebut. Alkitab. Ya dengerin dulu. Makanya nggak bisa disebut Alkitab karena al itu adalah sebuah kitab. Alkitab itu sebuah kitab, artinya 1 buah. Nah, di situ ada 66 kitab padahal. Matius 1 kitab, Yohanes 1 kitab. Dengerin Isinya dulu. sama. Tujuan Dengerin dari dulu 66 buku kok itu isinya sama. isinya. Ini nggak bahas isi kucluk. Woi. Tujuan ditulis 66 buku itu tujuannya ya sama. orang. Dengerin dulu, kau nggak ngerti, kau itu nggak paham gitu loh. Dengerin dulu. Kau itu nggak paham. Ini buat edukasi teman-teman yang ada di bawah juga, gitu loh. Dengerin dulu, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong kacau konsentrasiku nanti. Jadi Alkitab itu adalah sebuah kitab. Itu artinya 1 kitab. Sementara Bibelmu ada banyak kitab. Artinya nggak nyambung kalau dinamakan sebagai sebuah kitab. Kalau kau mau merujuk kepada bahasa Arab, ya berarti harus pakai kutubun. Nah, sampul kitabmu harusnya kutubun gitu. Karena arti kutubun adalah banyak kitab. Kutubun. Tapi kalau kau harusnya pede dengan bahasa aslimu, ya harusnya biblos. Itu
ada di Matius 1 ayat 1. Itu bahasa aslinya biblos. Yang pede dengan bahasa asli sendiri. Makanya kenapa kau itu nggak bisa paham bahasa asli, karena kau nggak mau belajar. Kau malas untuk belajar bahasa asli kitabmu sendiri. Itu loh. Lanjut Bang Handi. Jadi di luar negeri bro, tidak ada Alkitab, yang ada biblos Ya atau udah di Bible. Indonesia aja ada bahasa Alkitab di Indonesia Ya aja. itu namanya kau maling, dikasih tahu nggak mau baik-baik. Kenapa salah kalau pakai kata Alkitab? Salah banget. Kenapa salahnya? Itu Al-Quran, itu Alkitab. Ya udah Al-Quran, Alkitab, Alkitab. Itu namanya kau nyolong tapi ngeyel, diberitahu, dikasih Duluan tahu. mana rupanya Injil? Apalagi duluan lagi Injil, apalagi nih, mau kemana lagi nih? Beda kalau Injil itu. Aduh, Injil itu menceritakan tentang kehidupan Yesus. enggak membahas itu. Ya udah mana duluan? Injil Yang mana? sama Quran. Injil yang mana dulu nih? Yang membahas tentang Yesus. Enggak ada Injil membahas Yesus. Udahlah. Injil itu membahas Yesua Mesia, Ya udah itu intinya. Masa harus bukan dijelaskan? Yesus. Ya, duluan mana membahas Yesus Asia? Ya duluan Nabi Isa lah mengajarkan Injil. Ya udah, berarti bisa pakai Alkitab. Nah emang Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Alkitab. Injil, Bahasa apa dia pakai mengajar? bahasa Aram, bahasa Yunani, semua bahasa. Alkitab itu bahasa apa? Perjanjian baru bahasa Yunani. Perjanjian lama bahasa. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak? Apanya nyambung? Nyambung nggak tuh? Apanya yang nyambung? Nabi Isa alaihissalam, Yesua Mesia itu mengajar pakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dia kalau ketemu orang Yunani, Yunani. Ketemu orang Yahudi, Yahudi. Yakin? Jadi maksudnya gimana nih? Ya saya ulang ya. Nabi Yesua Mesia menerima wahyu pakai bahasa apa? Semua bahasa bisa dia. Mau bahasa apa bilang? Astaga, orang gila ini mah. Loh, kok orang gila? Emang Yesua itu jumpa orang tertentu? Semua Saya orang. nggak nanya dia berjumpa dengan siapa, makanya dengarkan orang ngomong. Biar kau nggak dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Iya. Apa Dengar bilang? orang ngomong, nanti saya kasih 1 Korintus 4:10. Marah lagi pula kau, pergi pula kau. Gara-gara Korintus. Kabur sendiri loh, nggak dikik ya. Nggak dikik nih. Padahal cuma 3 kata loh. Kata Allah saja kita bahas berjam-jam, saking ngeyelnya. Habis itu Rasul, baru sampul Alkitab. Susah memang kalau orang nggak mau belajar, ngotot. Betul kata pendeta. Dia naik ke nos. Katanya dia dikik, enggak, bukan dikik. Nggak ada yang ngekik. Suara kamu tuh terlalu keras. Jadi di sini tuh harus TikTok itu menilai gitu ya. TikTok itu menilai kalau mau belajar dinaik Ganti Tapi kalau nggak mau belajar, ganti yang pondok lebih TikToknya, berilmu lah. gitu. Ganti yang lebih berilmu lah. Ngapain lah diskusi sama kayak gitu? Betul, Ganti yang coba. lebih berilmu lah. Bisa apa dulu Bang Suga? Bang Suga. Nggak ada. Bang Suga. Yang naik ini mah la ilaha illallah itu loh. Apanya? It's mine. It's mine. Halo brother. It's Dia mine. minta naik dia. Silakan. Ismail. Siapa yang minta naik? Assalamualaikum bang, sorry bang, sorry bang. Ismail ini minta naik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim itu aja namanya la ilaha illallah. Ismail. Aman bang. Saya tadi sih ibaratnya mau nambahin dikit aja sih kalau boleh sih tadi yang istilahnya Yesus itu gelar sih tadi mau nunjukin bintang timur itu sih bang. Gelarnya bisa disebut Lucifer gitu bang. Janganlah membahas monolog, nggak ada Kristennya bang, jangan, nggak boleh monolog kita, kecuali ada Kristennya, Oke, Bang. oke? Nah, aman bang Andi, terima kasih abang semua. Iya bang, makasih bang. Bang Dolar. Iya. Bang Andi juga terima kasih mau jadi bandit typing aja di bawah ya, izin. Boleh kita monolog, seperti kritik teks, boleh monolog itu. Kalau mau bahas itu jangan. Ini Andik, Wakba, yang mana mau dinaikkan ini? Oke.
Izin turun bang semuanya. Assalamualaikum. Loncat lah, loncat. Ini ada Andik lagi nih, minta naik nih. Coba naikin aja bang. Ayo, coba Andik, coba. Minta naik, mau ngapain Andik? Ayo. Weba. Nah, Assalamualaikum. Siapa tadi? Saya Muslim bang, turunin aja bang. Oh ya. Nggak bisa turun sendiri bang. Bisa bisa. Sendiri aja lah. Bisa naik yang orten-orten tuh. Oke, makasih Pak Weba. Tadi katanya apa? Keluarga Nabi Muhammad SAW ada yang Kristen. Terus orang tuanya Abina siapa tadi? Abu Kebas. Apa sih? Nauzubillah min orang Abina bin Wahab kok mas. Aduh benar-benar tuh orang. Tadi Ini maaf ya Pak, Mister Sapiteng, maaf tadi abangnya. Silakan Bang. ya silakan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kacamatanya ini buset dah. Aku mau tanya sedikit masalah yang viral ini tentang masalah apa ini? Kebenaran Al-Quran yang tentang tumbuhan bertasbih yang diteliti oleh salah satu universitas ternama, Universitas Kristen Katolik Parayangan Indonesia, yang dosennya kalau tidak salah namanya Dr. Karlina Sepeluka. Itu apa betul Pak yang dibicarakan sama Dr. Karlina itu tentang tumbuhan bertasbih yang sudah diteliti? Lagian pemakan babi mau dipercaya, kalau dipercaya pemakan babi. Iya, Selesai kan jawabannya. iya itu aja jawabannya. Apa haknya dia meneliti terus dia berkesimpulan? Nyari masalah namanya. Tidak, dia Pemakan babi kok menyimpulkan Al-Quran. Betul. Gimana ceritanya? Enggak, itu maksudnya gimana? Maksudnya Ya, gini, coba. di Quran itu kan memang dinarasikan bahwasanya tumbuhan itu bertasbih kan begitu. Nah, ini dia masalah itu kelanjutannya nih bang. Ini buat saya, maksudnya ketika saya tinggal di daerah yang mayoritasnya Nasrani, ya bang. Ada teman. saya kan belum selesai ngomong, Bang. Oh, iya, Ya udahlah, Bang. Ya udahlah, Bang dulu lah. Ya. Ketika saya dihadapan dengan perkataan bahwa Islam itu Tuhannya nggak bisa menyelamatkan kayak mereka kan menganggap Yesus itu jalan lurus. Kalau Islam kan harus masih kayak di Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya melihat kalau memang benar perkataan Bibelmu seperti dengan Al-Quran, Kalau gitu lebih bagus kita buka ini Wahyu 5 ini gimana Pak Garis? Kenapa lari ke Wahyu lagi sih? Jangan ntar dulu. sabar bang, kita masih lanjut lagi. Mata putih. Pak, Bang Tuan ini. Ini Tuan Muslim Raja Dolan namanya. ini sukanya Wahyu 5 ayat 6. Ada dua poin. Pertama, tadi dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyelamatkan. Kedua, ihdinas siratal mustaqim. Dia nggak baca selanjutnya. Itu nanti kita luruskan saja. Iya. Kalau pendapat saya sih Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan. Bukti dia menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari pembunuhan salib dan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kan itu. Semua nabi Bang Andi diselamatkan. Iya, yang kedua, itu bukti satu aja. Yang kedua adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa ini yang kau baca. Jadi Al-Qur'an itu buat manusia. Terus yang kedua, yang terakhir itu bukan jalan yang kau apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang kau kok lupa artinya sih. Yang bukan jalan orang yang kau dustakan kan gitu. Artinya kita yang meminta gitu loh petunjuk itu. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu penjelasan sederhana saya. Gitu loh Bang. Untuk menguatkan abang ini, Bang apa namanya nih tadi? Bang Sepiteng. Ya, Sepiteng ya. Ya. Dari mana Bang nih? Baca Wahyu 5 ayat 6. Wahyu melurus kiosnya kenapa? Untuk menguatkan keyakinan abang, ya gini. Abang tahu kan kurban?
Gelar apa? Kurban tahu kan? Nabi Ismail kan Allah ganti menjadi kibas atau domba. Tahu kan? Bukankah Allah menyelamatkan Nabi Ismail di situ? Bang Sapiteng. Bukankah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar? Betul. Bukankah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari bala tentara Firaun? Bagaimana Bang? Abang belum yakin? Ya Jangan sudah, ditanya Bang. balik dia bang, dia bertanya. Iya, maksud saya supaya keyakinan abang kuat terhadap Allah itu bang, gitu. Udah bang? Masih ada kelanjutannya. Ini kan teman sempat bicara, tapi kan dia Tadi dari jawaban Handi maksudnya Selebes, jangan percaya dari mulut. Bang, pemakan Bang, babi, buka pemakan Quran anjing. surat Sudah, ya? Maryam ayat 71-72. Coba buka Bang Sapiteng, baca coba. Ya. Ayo. Maryam 71-72. Silakan. Maryam 71-72. Keluarlah dia. Nggak kedengeran Bang kalau gitu. Ini aku ragunya nyamar ini Bang Sapiteng inilah. Iya, makanya kita kasih Wahyu 5 ayat 6 nanti ya. Aku suka sama hostnya karena ayat itu andalan emang host. Iya. Kenapa sih selalu ke Wahyu apa sih? Bang Halo, Ardi, Bang. nggak tahu orang ini Iya. supporter siapa sebenarnya orang ini gitu loh Bang. Gimana Bang Sapiteng? sudah ini pertanyaan saya bukan mengarah ke situ bang, maksudnya saya kan pernah dihadapkan sama teman yang artinya bukan muslim. Enggak, tadi kan katanya kan Allah tidak menyelamatkan kan gitu kan? Iya, maksudnya saya tadi kan teman yang Nasrani kan Udah tadi itu loh. Maryam 7172 orang yang Coba bertakwa baca. diselamatkan di sana, intinya 72-nya diselamatkan. Nah, Itu udah loh, jelas masa kan? aduh, Muslim kok nggak ngerti bahasa-bahasa kayak gini gitu loh. Masa bayangan Maryam 7172 itu ya orang yang kafir berlutut selamanya di neraka, orang mukmin, orang yang bertakwa itu diangkat, diselamatkan. Allah mau jadi penyelamat kok di situ. Pelalang kupu-kupu. Sorry, kedengeran. minta maaf Penyelamat kok itu. minta maaf saya lanjut lagi ya. Ya. Saya cuma bisa menjawab ketika teman bertanya itu, saya cuma bisa menjawab dengan tentang perbandingan ayat Al-Quran ketika dibacakan tasbih. Ini kesaksian dari Kristen sendiri. Dr. Karolina Supelu mengatakan kebenarannya tentang ayat ini. Jadi ketika coba kamu bacakan ayat kamu yang tentang Yesus adalah jalan yang lurus, bandingkan dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terhadap benih tumbuhan yang itu. Kalau memang betul, Bible disandangkan Al-Quran ya, bagi kamu bumi dan langit lah. iya. Itu yang tadi saya jelaskan. Ketika saya tidak bisa menjawab, saya cuma bisa mengarahkan ke situ bang. Karena saya memang seorang muslim, tapi saya enggak. Gini aja bang, izin bang ya. Menghadapi mereka itu juga perlu kepiawaian, perlu ilmu. Iya. Manakala belum sampai di situ ya hindari dulu lah diskusi. Kalau enggak mereka masih ngotot ya bawa aja, bilang kami punya Komal kok, ada apologet Islam Indonesia, undang aja kemari, kita pengen tes ilmunya seperti apa, kan gitu. Iya, Bang. Gitu aja sih. Tapi itu merupakan teguran loh Bang. Teguran buat Bang Sapiteng. Yang pertama, udah namanya bagus-bagus diganti Sapiteng, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang abang ternyata saya cuman bisa menjawab itu, artinya ada yang belum abang ketahui sementara Kristen udah bisa tahu. Nah, berarti intinya abang disuruh banyak belajar lagi gitu. Betul. Gitu ya Bang ya. Itu sedikit dari saya Bang, semoga membantu. Gitu ya Bang ya. Kedua Oke, ganti ya. nama lah yang bagus-bagus lah. Gitu. Mungkin namanya kalau Sapiteng itu kan ya nggak apa ya kan ya. Kan gitu kan ya. Kalau Bang tolong bang, jangan ini lagi live di YouTube lah, nggak enak nih. Kecilin Iya. aja lah. Ini kan menjelek-jelekan juga sih. Ini kan apa namanya ya, provokatif lah kita, janganlah. Kecuali kalau mereka menghujat, Ya. mereka nggak menghujat ya. Mereka nggak Boleh. menghujat. Pak Mia, Oke, sudah bang. Terima kasih lagi penjelasannya. Sudah malam jadi. Kita mau makin lagi, mau bertanya-tanya, tapi sudah terlalu malam.
mau tidur. Ini kan waktu di Tidur bang, tapi tidur. Jangan lupa cuci kaki ya bang, makan obat. Iya. Assalamualaikum buat semuanya. Ya, ini aja Pak Bro, kalau misalnya mereka masih nekat diskusi, bawa aja kemari. Bilang tiap malam untuk di TikTok itu bisa Anda diskusi melalui media sosial. Kami siap kok menampung. Lebih berpendidikan dia, lebih master apapun dia. Saya pernah diskusi dengan seorang PhD, dokter loh itu, namanya Yosias Lengkong. Gitu ya. Saya kasih pertanyaan anak SD, bingung dia menjawab. Tapi giliran saya masuk ke filsafat, ngerocos dia. Saya turunkan tensinya ke pertanyaan kelas 2 SD, emosi dia. Gitu loh ya. Tolong panggil lah yang pinter-pinter dikit. Suga. Jangan kayak tadi deh. Waduh, capek deh. Ini Suga dari tadi nggak ada ngomong ini. Ya, Muslim. Silakan. Ada Pak Adam tuh, silakan Pak Adam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Islam bang. Apa yang mau abang sampaikan? Nggak ada sih bang. Minta Saya naik. dari, Hah? Minta naik mau ngapain? Ayo. Mau kenal-kenal aja bang. Ya, mau bahas Saya apa? Mau dari- bahas Wahyu 5 ayat 6. Bukan bang, Abang salam kenal. supporter mana bang? Bukan bang, salam kenal dari Aceh. Saya Ya, ya. dari Aceh bang. Iya ya. Aceh mana? Kali ya, Bang. Sama kita. Saya juga dari Mojokerto. Agak Mojokerto. Iya, Di mana bang? saya di Mojokerto. Jogja. Mojokerto, Jawa Timur, sama kan? Mana? Itu Jawa bang. Oh, nggak sama ya? Aceh bang, Nanggro Aceh Darussalam. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin, izinkan saya untuk pamit sejenak untuk menikmati makan karena belum lapar ini gitu. Kan bisa di mute aja bang, di mute lah. Abang mute sambil makan kami temani kan enak. Nggak ada undangan lah di sebelah bentar bang. Ada yang mau itu loh, ada yang mau login gitu. Ya, silakan Pak. Nanti Wahyu. Maklum orang-orang ini ya kan. Jadi Masa Allah, Wahyu. supporter jadi jelas gitu loh bang. Aku geser dulu ke Bang Yo sebentar. Ada di sana panggilan bentar ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi juga wabarakatuh. semuanya ya. Semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat terus wabarakatuh. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana-mana kok Dasin. Waalaikumsalam. Oke, host, silakan host dibahas Wahyu 5 ayat 6, host. Udah lari sih juga. Aduh. Jadi siapa yang buka lagi? Ini HP Sumut bisa buka rupanya Wahyu 5 nomor 6. Bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa ya. Kalau Bisa untuk juga. abangku Bang Sera, Eh, apapun yang dimintanya terpaksa aku bisakan. alamak. Alhamdulillah. Iya, abangku. Iya. Wahyu 5 ayat 6 kan? Nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Inilah supporternya Oten-Oten ini, eksekutornya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Os. Waalaikumsalam. Wahyu 5. Iya. Ya, tapi saya monitor juga di bawah kan. Saya ini apa moderator kan, biar bisa. Iya. Oke. Lanjut. Aku bacakan atau gimana Bang? Gambarnya bang. Boleh dibacakan bang, tapi jangan kita bahas ya. Nanti kalau kita bahas, ujung-ujungnya kita ini jadinya nggak baik. Oh gitu ya? Kalau bisa Oh, naikkan kalau- satu oten ya, naikkan satu oten. Mana Otennya? Ada Oten yang mau naik, biar diperkenalkan dulu eksekutornya ini. Mana? Nanti kalau kita bahas, ujung-ujungnya kan kita meluas ini Ya. definisi kita Ayo, luas. Sugalon. Monolog jatuhnya ya. Jadi kita naikin satu oten. Nah, silakan Oten ya, yang mau diperkenalkan dulu supaya kalian tahu siapa yang kalian supporter ini sebenarnya. Ya, jangan nyebrang-nyebrang. Nah, perlu Itu ada kejelasan. tuh Leviathan minta naik gitu, host.
Ayo, Leviathan siapa itu turun naik. satu? Badam, turun, loncat Badam. Dia mau naik katanya. Saya Badam juga loncat. boleh turun, Bang. Bang Sera, saya turun bentar, nanti saya naik lagi. Oh, Kalau baiklah dia- kalau begitu, silakan. Iya, Bang. Ya, silakan yang mau naik. Siapa tadi namanya, Bang? Leviathan. Nah, sementara dosen kita Ardiansah lagi buat kopi, menyeduh kopi ya. Coba dinaikin. Iya. Ayo, Leviathan mana? Yang mau naik ajukan permintaannya, tapi dengan sekali lagi saya utarakan, saya kasih tekankan sekali lagi ya untuk Tritung atau saudara-saudara yang bersebelah ya, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal ya. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di sini muak mendengar narasumber yang sangat bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Luar biasa. Itu kayaknya Bagaimana? setiap hari dilatih itu ya, Bang. Sudah. Yang bertanduk tujuhnya itu, Bang, mereka malas membaca. Tapi kalau mereka melihat foto itu, Foto itu ya. iya, Bang, foto itu, Bang. Waalaikumsalam. Kalau udah foto itu dilihatnya, dia pun bertanya, kok kayak gini ya, katanya. Terkejut dia malah. Ini Pak Adib mau minta naik lagi. Ini apa lagi Pak Adib kalau muslimnya Pak Adib? Ngapain kita berdebat sesama muslim Pak Adib? Ayo Pak Adib, mau ngapain lagi? Udahlah, menang Pak Adib lah udah. Begini, jadi saya itu tidak ingin berdebat. Saya ingin bahan yang autentik untuk bisa menjawab oten gitu loh. Ya, oke. Ibaratnya begini, saya ribut sama oten mengukur luas lapangan bola. Oke? Luas lapangan bola itu yang kita gunakan 4 meteran. Meteran Markus, Lukas dan sebagainya. Padahal kita itu belum tahu meteran itu sudah standar kalibrasi atau tidak. Maksudnya meteran itu sudah benar apa tidak. Jadi kita berantem bahwa lapangan sepak bola itu ukurannya harus sekian, meterannya beda-beda. Bang Adib, ini salahnya dari dasar persoalannya Bang Adib. Jadi seorang profesor, doktor, tamatan dari sekolah ternama di dunia ini, Tuhannya anak orang. Ini gimana Bang Adib? Ya enggak, makanya itu. Tuhan sebelum masuk ke situ, saya setuju. Sebelum masuk ke materi Bibelnya, itu kan Anda sudah masuk ke dalam materinya, terus Anda ladenin dengan apa? Kitab-kitab Anda. Bukan kitab-kitab mereka. Terus Anda counter dengan kitab-kitab mereka yang tidak sinkron, betul kan? Betul. Nah, itu keahlian Anda. Karena apa? Saya tidak tertarik sama sekali dengan kitab mereka. Kenapa tidak tertarik? Karena Al-Quran sendiri yang saya pelajari, satu hari satu ayat itu saya keberatan. Ngapain saya mempelajari mereka gitu loh. Jadi saya harus mengcounter mereka, kitab mereka itu valid atau tidak, datanya dari mana, sehingga mereka tidak usah membahas itu. Jadi mereka kan misalnya contoh, ini misalnya ini, bahwa dengan Yesus disalib itu adalah misalnya dosa manusia itu sudah diampuni. Manusia itu masuk surga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita, karena mereka itu menurut ayat sekian, Matius ayat sekian, Matius ayat sekian. Saya suruh diam dulu, mana Matius itu benar apa enggak? Ibaratnya kita itu masuk pengadilan, dihukum dengan KUHP palsu. Nah, sebelum dihukum itu kan harus valid dulu, ini KUHP asli apa palsu yang Anda gunakan. Terus barang buktinya itu asli apa palsu, kan begitu. Paham maksud saya? Iya, betul. Saya ingin menggali di situ. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kitab mereka itu palsu berdasarkan data yang mereka. Bang Adib, coba lihat gambar di sebelah kanan abang ini. Apa ini menurut abang nih gambar? Sebelah kanan yang mana itu ya? Ini ada foto yang besar ini, yang menggendong ini. Foto besar, gendong kemana-mana ini bang. Oke, foto besar. Tanggapan abang. Foto besar ini, Yahweh. Kristen and Biblos. Nggak paham saya ini. Nggak paham ya bang? Gendong ini kayu. Wahyu 5 nomor 6 ini.
Jadi inilah Tuhan tandingan yang mereka lakukan itu bang, yang mereka debatkan ke kita. Ini Tuhan tandingan itu bang. Mereka memanggil ini Allah Bapa. Ya, Allah Bapa yang di surga katanya kan? Ya. Ya, memang pernah di surga ini, tapi setelah membangkang ini kan dikutuk sama Allah ini. Jadi dia punya kelebihan bisa menyamar bang, kelebihannya ini. Ya kan, bisa menyamar dia, kita akui. Nah ini, jadi makanya perlu kita sama-sama tahu kita ini supporter siapa kita sebenarnya. Ya kan, tidak ada abu-abu. Jadi mereka sekarang yang abu-abu karena kadang nyelonong-nyelonong dia ke kita kan. Nah, makanya kita perkenalkan Wahyu 5 nomor 6 ini bang. Nah, oke, saya catatnya ini. Jadi coba saya nomor 6. Nomor 6. Oke, saya catat saja, tapi masalah dalamnya nanti aja. Saya nggak tertarik. Jadi saya narasikan aja. Saya narasikan aja bang. Oten kan bahasa Jawa itu. Nanti Otennya bisa minta naik ya kalau dia merasa ya, kalau ada Oten kesalahan. datang saya keluar. Saya aja bisa turun kalau dia datang. Saya takut sama Oten. Jadi ini kan ada di gendongnya ini bang, ini yang digendong ini. Jadi yang digendong inilah yang diserupakan. Ini berarti mereka sebenarnya kena prank gitu ya, kena prank sama Allah. Karena yang disalib itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus, bukan, melainkan yang diserupakan. Ini mereka kutuk ini di tiang salib, yang menggendong dikutuk Allah, yang digendong dikutuk Oten. Jadi betul. Itu bang. Jadi inilah yang mereka adu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini paling hebat. Kata mereka ini tidak diciptakan, bayangkan bang. Bukan ciptaan katanya ini. Apa nggak jelas itu? Semua keterangan mereka mengarah ke sini. Oke, satisfy, penjelasan satisfy. Pertanyaan kedua, ini kan masih kosong nih. Oten mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat. Padahal disunat. Saya ingin tahu data dari mana bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat. Saya jawab aja bang. Saya jawab aja. Jadi gini bang ya. Apakah mereka menyadari ya atau tidak sadar sama sekali mereka ini adalah pintu masuk mereka Yesus ini mereka hujat ini Yesus ini sebenarnya habis-habisan. Jadi ini pintu masuk mereka untuk menghujat seluruh nabi kullu majmain. Baca Bible mereka itu bang. Bahkan kata-katanya di situ seperti inikah Mesias. Begitu bang. Artinya Nabi Adam mereka fitnah membawa dosa waris dan mereka tidak mengakui Nabi Adam itu adalah nabi. Bayangkan. Oke, abang. Itu fitnah. Abang. Oke, saya tertarik itu. Gini aja, saya mau menjawab Oten. Nabi Muhammad disunat itu di kita itu dasarnya apa? Bisa nggak dijelaskan? Makanya bang, itu semua hujatan yang tidak ada dasar lagi bang, supaya abang mengenali mereka itu aja. Kita menjawabnya. Jadi, murni mereka ini adalah makhluk penghujat. Itu aja kesimpulannya bang. Makanya kita coba sadarkan. Ya, kita di sini menyadarkan bang. Kita membaca penjawab mereka itu berdasarkan sirah nabawi atau hadis. Baru mereka itu jawaban kita bang. Cuman mereka terima itu bang. Tetap mereka menghujat nanti. Hadisnya Oke, saya jelaskan sedikit bang. Ya, izin bang Sera ya. Ya. Aku bantu jelaskan ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah termasuk salah seorang dari beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sudah bersunat. Oke, ini jawaban pertama. Oke. Jadi ketika ditanya kalau bagi kita umat Islam di mana buktinya? Itu jadi mudah bang. Kalau ditanya kepada kita umat Islam, saya akan menunjukkan bukti kepada abang bahwasanya ada hukum fikih yang menyatakan apabila seorang bayi lahir dalam keadaan kulubnya sudah tidak ada, dia tidak perlu lagi disunat atau dihitan.
Jadi hukum fikih itu lahir dari keadaan Nabi lahir tadi, Bang. Oke, Itulah jatuhnya. ini apa? Ini adalah mujizat. Oke, mujizat mereka. Nah, tapi satu kalau bangsa. abang ngomongin kepada Oten, mereka akan jawab berarti cacat dong, katanya. Oke. Nah itu dia. Cuman kalau kita bagi kita umat Islam, saya jawab lagi ke abang, akan lebih mudah. Karena kita kan bisa ngomong nggak bang? Bisa sebentar ya, saya kasih tahu ya. Biar dulu Bang. Ketika saya jawab ke abang, Bang Arman ini mau sebenarnya ngomong apa Bang Arman? Coba bentar, Bang Bang. Biar Aku mau nanya aja biar bang. saya Abang Muslim. Ya saya Muslim, mau nanya sama inilah tetangga itu kan. Oh, sama Kristen. tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Sama Bang apa ini? Bang Arman, saya potong ya satu-satu dulu ya. Pertanyaan dari Bang Adi kita selesaikan dulu. Ya. Nah, kita selesaikan dulu. Habis itu kalau nanti sudah dijawab, boleh Bang Arman bertanya lagi. Oke, stay tune. Ya, Nah, makanya Bang, kalau mereka katakan cacat, maka sebaliknya, kitalah manusia yang berkulub ketika lahir, kitalah yang cacat sebenarnya. Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna yang dilahirkan dalam keadaan sempurna. Itu dia. Betul. Apa? Ini kan mujizat dari kelebihan Nabi Muhammad. Kayaknya Ya, mereka itu ada agak beberapa berat. nabi yang lahir dalam keadaan sudah bersunat, Bang. Iya. Nah, apa aja di kitab mereka ada nggak? Nah, ada. Jangan harap lah. Saya nggak tahu. Tapi Ini kita saya tambahin ya. Kita di kitab kita itu di Al-Qur'an itu tertulis ada 15 nabi. Ada 15 nabi. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Syuaib, Yusuf, Nabi 25, Musa, Bang. Sulaiman, Zakaria, Yahya. Ya. Nabi 25 Dan Hadlah. Itu yang Lahir tersunat. Itu yang enggak, dia tanya tadi Nabi 25. Itu yang lahir tersunat. wajib diketahui. Nah, dia bilang tadi Nabi 25, Bang. Yang 25 itu yang Ayatnya mana, Bang? Ini abang ini Muslim apa bukan ini Adib? Kesempatan lo nanya ini sama. Ini kayaknya Adib jangan nyamar. Bang Adib, Anda bertanya atau mau menggiring opini ini sekarang? Iya, ini mengaku Muslim. Abang, kamu, kalau Anda masalahnya. menjawab, Oten tanya mana Al-Quran, mana Jangan ayatnya. mengambilkan Ini Oten harus jelas. dulu. Karena kamu menanya gitu kan kamu mengajak debat namanya. Bukan Ini begitu. dilarang. Kalau Anda bertanya, jawab, kita menjawab. Kalau sesi Ya. tanya jawab, jangan diperdebatkan, Abang ya gitu. Iya. Enggak. Lanjut, Saya stay tidak tune, saya stay memperdebatkan. tune. Lanjutkan dari tadi, Bang. Jelaskan sama dia. Nah, jelaskan ayatnya di Quran itu kan kita itu harus menjawab mereka. Ayat di Quran kan mereka tanya mana ayat Quran ayat berapa ini berapa. Kira-kira perlu nggak dijelaskan lagi itu sama dia kalau dia Iya. nggak mau dari Saya rasa, Bang, Oten itu, dengerin. Bang, Oten itu gini, Bang. tidak mau begitu aja Ketika tanpa kita dasar. bagi Oten, ketika kita bawa ayat Al-Quran itu tidak akan menjadi dalil bagi dia. Tidak akan. Tidak akan pernah. Dia lawan bang. Oke. Bibelnya aja dia lawan, apalagi ayat Quran kita. Nomor 2, ada nggak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu disunat? Hadis dilakukan sunat. Karena menurut mereka, Bang, sudah dikatakan di dalam hadis itu Nabi berkata, aku lahir sudah dalam keadaan bersunat. Oke, Itu bisa paham. Abang Google. Bisa Abang googling. Pertama sudah, barangkali ada pendapat lagi kan namanya tafsir itu tidak satu. Ada Ngapain banyak lagi. pendapat, Bang? Kita ambil satu pendapat aja, Bang. Ya udah susah. Kalau Nggak itu mungkin sudah- Nabi Muhammad sudah- udah lahir dalam keadaan bersunat, habis itu disunat lagi. Enggak, saya Iya. dengar gini. Saya tadi itu dengar katanya Nabi Muhammad itu dibawa oleh nenek kakeknya, tapi saya mencari hadisnya nggak ketemu. Disunat dibawa oleh ibunya Siti Aminah, bahwa setelah tujuh Ini abang ini hari abu-abu jadinya loh. Abdul Muthalib itu menyunat Nabi Muhammad di hari ke-7. Ada nggak hadisnya itu? Hadis Bukhari katanya di nomor berapa? Oh, abang ini. Belum Nggak ada tahu ya? itu nggak ada bang, itu
munculnya hadis-hadis doi, hadis-hadis palsu. Iya. Nah, jadi kita harus tahu juga rentetan hadis itu. Apakah Kapan Oten jadi ahli sanadnya hadis, sampai Bang? ke Rasulullah atau Ini tidak? bawa Quran aja mereka nggak terima bang, Iya, apalagi bawa kapan jadi hadis. ahli hadis mereka itu, Bang? Bentar, Bang Adib ini Islam atau Kristen sih? Nggak tahu Kalau aku saya abu dikhususkan jadinya Bang dia. Adib, Bang Adib, Islam, maka ini kita itulah. Bang Adib, saya Udah, Bang Adib, tanya. udah. Abang turun Bang aja, Bang, Adib, Bang. Abang Bang tenangkan Adib. diri lagi. Bang Adib Islam atau Kristen? Ayo. Yo, bukan Bang Adib. Abang ini Islam atau Kristen gitu loh. Coba Saya tanya bingung. dulu, Bang Adib. Kalau Abang Muslim, ayo biar kami dengar dulu. Ayo, Enggak, Bang tunggu Adib. dulu Bang, tunggu dulu Bang Tuan. Biar aku izin ya. Ini Bang Adib ini Kristen atau Islam? Ayo Bang Adib, jujur. Buka mute-nya. Aku dari tadi ragu-ragu aku nih ngomong. Coba dibuka Saya dulu itu- mute-nya Bang. Oke, sudah. Bukan Bang Adib kita ini. Bukan ya? Tunggu dulu. Izin ya, izin sekali lagi. Ya. Bang Adib ini Kristen atau Islam? Saya itu adalah Islam, tapi saya ingin menjawab Saya nggak tanya tapi, saya tanya simple. Bang Adib Oke, Kristen atau tanyakan Islam? Islam tentang, kalau gitu Anda ragu, tanyakan Islam tentang Islam ke saya. Oh bisa jawab. baik. Saya tanya berapa rakaat sholat jenazah? Sholat jenazah itu adalah hanya 2 rakaat, 4 rakaat. Hah? Nomor 1. Kick ini. Alah, ya ada ini bang. Ini. Baru aja kau bilang Sholat jenazah itu Bang arba'at takbiratin, bukan arba'a rakaatin. Nah dia ini ikut sholat mayatnya berarti. Gimana lah ini? Untuk pertanyaan Tadi itu 4 takbir tadi bilangnya 4 rakaat. dosen ini. Gimana ini? Pertanyaan kita ya, pertanyaan kita yang kritis itu Pak dosen ya. Yes. Aneh gitu loh. Aduh. Jadi Bang Adib itu kalau mau belajar, Iya, lebih bagus banyak. Bang Adib mau mendengar dulu. belajar itu Japri itu bisa. Kedua, kalau belajar di sini ntar dicontek sama Oten. Pertanyaan Bang Adib udah mulai ketahuan. Kalau saya enggak. Kalau saya bertanya sesuatu yang belum pernah mereka dengar seumur hidup. Gitu loh. Belum pernah dan nggak ada jawabannya. Tetapi harus dijawab karena kalau sampai nggak ada jawabannya berarti gagal konsep mereka. Nah, berarti mereka harus ada jawabannya. Gitu. Akhirnya menipulan, mengaranglah mereka. Nah itu, Dan nah, akhirnya terjadilah ketawalah kelucuan. kita. Itulah teman-teman. Terjadilah kelucuan yang hakiki di situ, kan gitu. Itulah teman-teman. Terjadilah yang hakiki di situ. Ya. Jadi teman-teman ya, saya kasih pantun buat Bang Hadib ya. Bang Hadib ya dengar ya. Banyak serigala berbulu domba berkeliaran liar di aplikasi TikTok. Pintar berilmu sudahlah punah, tersisa mereka gabrol dan goblok. Bani Israel bukanlah kumpulan Nusantara. Karena suku dan buku 12 suku bangsa. Jika tetangga sebelah mencuri kitab yang lama, mana mungkin nyambung karena dongeng buatan Yunani Roma. Lanjut stay tune. Mantap, jiwa raga otot, apalagi jiwa raga otot daging tulang syaraf semuanya lah. Silakan yang baru naik MT sama Nyong. Perkenalkan diri. Host, Ente kenapa Nyong. nggak ini host kenapa nggak gabung api nih hostnya nih? Pengawas Bang. Pengawas. Di mana? Pengawas. Medan. Sumur. Ada. Oh, pengawas Ini ketuanya pengawas kan? api Medan. Enggak. Iya. Cuman Ayo. anggota khusus. Iya, khusus Bang. Anggota Oh, khusus. siap. Bang Ardiansa sama dengan Bang Belender, anggota Iya. khusus. Silakan MC sama Siap. Nyong. Ayo. Ya selamat malam bang. Selamat malam. Iya, malam. Kristen atau Islam dong? Ya. Jumatan atau mingguan nih? Dia Kristen. Mingguan. Kristen apa, Nyong? Mingguan. Iya. Kenapa? Protestan, Protestan. Katolik? Oh, Protestan ya. Ini kau lihat gambar ini, Nyong. Ini. Protestan. Kau kenali ini gambar ini? Coba kenali dulu.
Oh, enggak kenal gitu, enggak kenal. Tuhanmu roh kan, Nyong? Jangan ke situ dulu bang, ntar Apa kabur. alasanmu yang menyebutkan gambar itu tadi? Menyebutkan gambar Jangan Nabi pelan-pelan host, pelan-pelan host, ntar kabur. Ini kita ini udah kekurangan stok oten loh. Iya, Jangan, mencocokkan aja bang, mencocokkan aja dulu, Iya, karena iya, mengarah ke sini semua gitu loh, iya kan? Begini, Aku Bang, tahu begini, bang, aku tahu bang. Apa Bang itu? Hos, aku tahu anak Medan itu makannya nggak cukup 1 piring, 2 piring, 2 piring, tapi pelan-pelan bagi-bagi. Iya, wajib. coba kalau boleh saran nih, Aki Syaiful, dengerin dulu. Saya mau ngomong dulu sama saudara saya. Itu di close aja karena nggak ada penghujat. Kalau ada penghujat, nah itu buka Enggak, semuanya tuh. sebenarnya gini bang, gini, tunggu dulu bang. Saya sekarang mau memperkenalkan ini kepada antara Muslim dan Kristen, karena di room kita mencerdaskan anak bangsa supaya kita tahu supporter siapa kita sebenarnya, gitu maksudnya, gitu loh bang. Ya, tapi supporter ini mana kita Tutup dulu ya. konteksnya kita edukasi Kita dulu aja. munculkan Iya. ayatnya aja dulu ya bang, nggak usah gambar Supaya ya. jangan debat-debat kusir bang. Oke. Kalau mereka Oke. akui, ya udah. Nanti kalau udah ini baru kita arahkan Oke ke sana. Nyong, lanjut Nyong, ganti Kita supir. edukasi dulu aja kepada Iya, teman-teman silakan. Kristen. Silakan Nyong, mau diskusi apa temanya? Coba. Oke, itu dia. Temanya Udah ya, apa? Iya, iya. Jadi permintaan saya itu nanti satu omong dulu baru satu ya, nggak usah terlalu banyak ceramah begitu. Iya, iya, iya. Bukan. Sekarang aku rencanaku mau menanyakan kamu dan supaya kamu tahu posisimu supporter siapa kau sebenarnya, itu aja. Apakah kamu abu-abu atau memang sudah tahu? Gitu loh. Ya silakan kalau mau begini Nyong. Iya, yes. Nah, silakan kalau Ini mau bertanya. seolah-olah kalian ini membuat Tuhan tandingan gitu loh. Membuat Tuhan tandingan lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Itu masalahnya. Makanya perlu kita perkenalkan Wahyu 5 nomor 6, kasih tanggapan. Untuk apa ditulis ini di Bible kamu ini? Coba kamu jelaskan sama kami. Ayo. Apa yang ditulis di Bible itu? Maunya dibaca Ya, aja ini begitu. Wahyu supaya 5 bisa ini kita- aja. Fokus dulu ke sini. Wahyu 5 nomor 6 ini apa? Coba ceritakan. Oke, sama kalau gitu dengar saya baca ya. Ya, baca, Dengar baca. saya baca gitu. Iya, silakan. Nah, makanya diam lalu dengar saya baca kan. Nah, oke, saya baca ya. Kemudian saya melihat seekor anak domba berdiri di dekat takhta besar itu, dikelilingi oleh keempat makhluk dan pemimpin-pemimpin tadi. Anak domba itu kelihatan seperti sudah pernah dibunuh. Dia juga mempunyai 7 tanduk dan 7 mata yang menggambarkan seluruh kekuatan roh Allah yang diutus ke seluruh. Udah bang, udah selesai dibaca. Apa artinya? Jelaskanlah. Jelaskanlah sama kami apa artinya itu. Itu kan teks yang Allah kasih sama para nabi kami begitu bang. Ya, menjelaskan terus. Jadi ada orang yang bisa menjelaskan. Nah, jadi ada orang yang bisa menjelaskan lebih daripada saya bang. Iya. Kalian kan harus bisa melihat Tuhan baru percaya, kan seperti itu kan? Kalau tidak bisa Bagaimana? harus bisa dilihat baru kalian percaya itu Tuhan, begitu? Bukan, dulu dalam Nabi Abraham, Musa, dan ada beberapa nabi lainnya juga tanpa dilihat bisa dipercaya kok. Ya makanya kalau kamu sendiri, apakah kamu harus melihat Tuhan itu baru yakin? Indah, yang tadi kan saya sudah bilang tanpa dilihat juga yakin begitu. Oh gitu. Yesus kelihatan nggak? Ya kelihatan. Pernah jumpa?
Iya, pernah jumpa. Di mana? Di mana kalian jumpa? Nah, kalau perjumpaan saya sama Yesus nggak ditulis di Bible, Bang. Iya, Jadi aku nggak bisa nanya, tunjukin jumpa di mana? ayatnya, Kedai karena kopi, minum kopi kah kalian sama-sama bareng? ya di rumah, di kamar. Oh, di kamar.